Eh, Seperti yang tadi saya bilang ya, di sini saya dengan Kakak Sabita Adila akan merangin tentang penyiaran dan film televisi. Tapi mungkin sebelum itu bisa kita kasih lihat dulu contoh salah satu hasil dari tugas. Ini tugas semester 1 ya, yang itu suruh bikin short movie berdurasi 1 menit. Kak boleh di-share screen video yang udah tadi dikasih. Makanya aku bingung ini aku nggak mau ikut banget MST. Aduh, Bang. Aku ditungguin Mute dulu, Bang. Orang-orang. Bang, mute dulu, Bang. Abdul Azam. Mas Azam tolong di-mute dulu sebentar ya. My story I am so desperate that I am satisfied. Teroris kampret. Saudara kenal orang. Komandan jaga Kosketa 8606. Orang yang saudara rampas nyawanya layaknya sapi ternak. Lalu kau mau apa? Orang biadab. Kau bunuh ayah saya dan 3 polisi. Ya. Lalu kau bisa apa? Hah? Oh, Suryana. Sudah kubunuh. Ayah saya dan 3 polisi lain. Nah, jadi seperti itu contekan salah satu tugas di film semester 1 ya. Itu tugas praktek kalau misalnya Anda masuk ke jurusan penyiaran dan film dan televisi gitu, atau lebih tepatnya manajemen produksi siaran. Buat ke lebih menjurusnya, sebenarnya itu bukan film yang kayak apa sih, anjir semester 1 udah ribet banget kayak gini, nggak kayak gitu. Sebenarnya nggak harus kayak gitu. Tapi yang penting kalian udah dikasih tahu, jadi adaptasi kalian tentang perfilman itu seperti apa. Mungkin kalau buat seterusnya tentang apa yang kita pelajarin bisa saya oper ke Kakak Sabita Adila. Silakan Kakak Sabita Adila untuk diterangkan lebih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya gue nggak bisa off cam ya, nggak apa-apa ya. Jadi di sini gue mau ngejelasin tentang penyiaran film dan televisi. Wah. Halo. Iya, Kak. Kedengeran, Kak. Kedengeran ya? Maaf ya. Oke, gue bakal ngejelasin tentang penyiaran dan film televisi. Jadi jurusan penyiaran itu jurusan yang mempelajari bagaimana kita akan belajar teori dan praktik dalam menciptakan program televisi, radio, atau media internet untuk dijangkau masyarakat luas. Next. Ya, film dan televisi. Film dan televisi adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana teknik menciptakan audiovisual. Di sini biasanya kita mempelajari tentang bagaimana proses pembuatan film, dari hal teknis pembuatan televisi, itu bakal dipelajarin di film dan televisi ini. Next. Nah, apa aja sih apa yang
yang kita fokusin dalam film dan televisi ini. Nah, ini ada 7 bidang utama dalam produksi, itu ada produser, penulis skenario, ada sutradara, DOP, artistik, editing, sama sound. Next. Kok langsung ke 16 ya? Produser. Produser adalah seseorang yang membuat film dan bertanggung jawab atas film secara langsung. Nah, tugas produser ini dinyatakan selesai setelah filmnya dinyatakan selesai. Jadi produser ini yang mengurusi semua divisi, dari divisi skenario, kamera, sutradara, dan lain-lain. Next. Nah, penulis skenario. Penulis skenario ini penting banget kalau misalkan di film maupun di televisi, karena apa yang pengen kita buat itu kan pasti harus kita tulis dulu gitu. Jadi harus ada pembuatan dalam bentuk format naskah skenario. Next. Sutradara. Sutradara ini menduduki posisi tertinggi dari segi artistik, memimpin pembuatan film tentang bagaimana yang harus tampak oleh penonton. Sutradara ini harus mampu membuat film dengan wawasan yang untuk mengontrol film dari awal produksi sampai dengan tahap penyelesaian. Jadi sutradara itu tugasnya dia menciptakan film dia yang menyuruh kamera di mana, ntar aktornya gimana, itu sutradara yang ngatur semua. Next. DOP atau Director of Photography. Tugas dari DOP adalah menghasilkan gambar yang diinginkan oleh sutradara dan penulis naskah skenario. DOP ini mempunyai peran dan fungsi tersendiri dalam proses produksi sebuah film. Next. Artistik. Penata artistik adalah seorang yang bertugas untuk menata objek ruang pada sebuah film yang diproduksi. Jadi tugas artistik ini dia menata ruangan yang diinginkan sutradara atau kameramen agar tercipta film itu bagaimana gitu. Next. Editing. Editing dalam film dan televisi adalah proses penyusunan atau perekonstruksian gambar dan dialog berdasarkan skenario dan konsep penyutradaraan untuk membentuk rangkaian sampai terciptanya film. Ini biasanya di tahap terakhir pembuatan film ya. Next. Sound. Sound ini adalah seni penciptaan dan penempatan suara yang tepat pada tempat dan saat yang tepat. Next. Nah, kira-kira prospek karir anak film dan televisi itu kemana sih gitu? Biasanya anak film itu bakal jadi produser, skenario, sutradara, atau editor film atau acara TV. Tapi di antara semua itu masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa kita kerjakan gitu dari sini. Next. Kenapa harus film atau penyiaran? Karena menurut gue pribadi kalau metode pembelajaran film tuh asik banget gitu, enjoy, yang kita itu bisa ngejalaninnya ya karena kita suka lah gitu. Terus kita bisa mewujudkan ide kita, kalau misalnya kita punya ide cerita atau kayak gimana-gimana, itu kita bisa langsung jadiin film gitu. Terus seiring perkembangannya waktu gitu, kayaknya film tuh bakal sangat-sangat dibutuhkan gitu untuk dunia ke depan, dan prospek karir di dunia perfilman itu sangat menarik dan menjanjikan gitu. Jadi kalau misalkan kalian kuliah di jurusan film atau penyiaran itu kayak pasti bakal
dapat kerja lah gitu. Next. Ini kegiatan akademik mahasiswa film dan televisi kurang lebih seperti ini sih. Jadi kita produksian terus, kita bikin film terus, buat tugas, buat ujian akhir, UTS, UAS gitu. Next. Sosok di balik perfilman Indonesia sekarang. Ya, kurang lebih ini orang-orang di balik perfilman Indonesia yang sudah terkenal ya, seperti Joko Anwar, sutradara, itu film-filmnya, atau Hanung Bramantyo, sutradara juga. Siapa sih yang nggak kenal mereka gitu. Next. Dan ini ada penulis skenario Ernest Prakasa dan Raditya Dika. Next. Oke, gitu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, ada yang nanya nih. Apa nih? Wah, keren banget sih, parah. Jadi pengen masuk televisi. Oke, kayak nanti untuk pertanyaan ditampung dulu ya guys ya.